Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, per tanggal 26, 27, 28. Artinya, readingan saya ini bisa dikatakan dimulai hari Minggu, hari Senin, sampai batas waktu hari Selasa ya, kira-kira seperti itu sobat. Dan kali ini, readingan saya di 3 hari ke depan itu saya akan memberi tema ya, nantinya apa yang akan terrealisasikan ya. Sekali lagi temanya, apa yang akan terrealisasikan di dalam kehidupan kalian ya. Dalam arti terrealisasikan itu kan bisa diartikan apa nantinya yang akan bisa terpenuhi ataupun yang akan, kita dapatkan ataupun yang akan kita penuhi ya. Contoh ketika mungkin asmara kalian kurang baik itu semoga akan bisa terrealisasikan, artinya akan bisa terpenuhi, berjalan dengan baik, dengan stabil ya. Begitu juga tentang pekerjaan, kesehatan ya, keuangan dan lain-lain. Intinya di situ sobat ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Untuk poin selanjutnya tetap saya selalu mengatakan, semua upload saya, readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan juga, yang paling penting yang harus difahami yaitu bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu meluas ya, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya. Kita aminkan saja karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, tetap saya selalu mengatakan, ya jangan kecewa ya, jangan bersedih ya. Karena apa? Ya ini kan bersifat meluas, bersifat umum ya. Jadi, ketika saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain ya, ya itu kan nantinya apa ya, bisa dikatakan ya kalian harap memaklumi saja ketika tidak ada tepat ya. Ketika kalian ingin jawaban, kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat, dengan secara privat itu saya mengetahui nama kalian, zodiak dan lain-lain, dan itulah yang akan bisa saya tembak, dengan sasaran, kan seperti itu sobat ya. Iya ya, sekali lagi untuk yang poin yang terakhir sobat ya, apa ya, bisa dikatakan sempatlah admin saya itu, ada membaca beberapa komentar ya, katanya bilang, ya mungkin saya anggap oknum ataupun haters ya, gitu loh ya. Ada yang bilang, istilahnya itu pembacaan tarot saya ini tidak cocok ya, pembacaan tarot ini tidak sesuai dengan, gambarnya ya. Dengan gambarnya. Maksud saya sudah bisa memahami gitu loh. Ketika, si oknum itu ataupun haters itu ya, yang mengatakan bahwa pembacaan kartu tarot saya itu tidak sesuai dengan gambar lah, intinya seperti itulah. Mungkin kalau sahabat, yang sudah bergabung lama ya di channel Ruang Batin itu pasti mengerti gitu loh. Dalam arti begini ya, ketika saya membacakan kartu tarot memang saya kombinasikan dengan 2 cara ataupun dengan 2 metode, kan seperti itu ya. Kemungkinan besar ya ini mungkin ya, kalau di channel lain, di pembacaan tarot lain mungkin hanya berdasarkan gambar dan sesuai dengan, buku, kan seperti itu ya. Karena semua tarot itu pasti ada pelajarannya, pasti ada bukunya, kan seperti itu ya. Tapi kalau saya kan, saya kombinasikan kedua-duanya gitu loh. Dalam arti, ya saya itu tidak apa ya, tidak hanya melihat dengan gambarnya saja gitu loh, tetapi saya kombinasikan dengan, energi yang sudah tertangkap, energi yang sudah masuk di, istilahnya itu di batin saya ataupun di hati saya. Nah itulah yang akan saya ungkapkan, kan seperti itu ya. Maksud saya begini ya, ketika, kalian itu mengatakan, kok pembacaannya tidak sesuai ya, dalam arti simbol ya, simbol ataupun gambar kok tidak sesuai yang saya bacakan, ya menurut saya ataupun menurut hemat saya, ya kalian itu jangan berkomentar ya. Kalau kalian suka, ya silakan ditonton, nggak suka ya di-skip aja ataupun silakan keluar dari channel Ruang Batin. Kan seperti itu, biar tidak, membuat kegaduhan ya, kan seperti itu sobat ya. Itu, saya rasa akan lebih baik ya, ataupun mungkin akan lebih tenang buat kalian ya, khususnya para oknum, para haters, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, mungkin yang sudah lama bergabung pasti tahulah bahwa saya itu memang saya kombinasikan, bahwa saya itu tidak harus, membaca, tidak harus,
mengerti melalui, lambang ataupun melalui gambar ini nantinya seperti apa. Saya tidak seperti itu gitu loh, ya. Yang jelas nanti apapun yang saya, informasikan, apapun yang sudah saya, beritakan itu tinggal kalian sendiri yang merasakan, kan seperti itu, yang mencocokkan ya. Apakah memang yang saya katakan itu banyak betulnya atau banyak salahnya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi, ya tidak bisa dijadikan patokan ketika muncul misalkan gambar ini ya, contoh Wheel of Fortune ya. Nah, terus saya membaca berdasarkan bukunya. Ya saya rasa mungkin apa ya, istilahnya itu kreativitas seseorang ataupun, pemahaman seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, kan seperti itu, ada yang menggunakan pure ataupun murni ya, seperti lambang ini ya, terus disesuaikan dengan bukunya. Kan ada yang seperti itu, ada yang menangkapnya itu, sesuai dengan kemampuan energi rasa ya, ataupun olah dalam hal kespiritualannya, kan seperti itu ya ya. Jadi, saya rasa sudah jelas ya, yang jelas intinya ya cukup dirasakan saja, apakah pembacaan ini banyak betulnya ataukah banyak salahnya ya. Jadi jangan berkomentar, istilahnya itu kok tidak sesuai lambangnya, padahal di buku kalau Well of Fortune itu misalkan kata-katanya seperti ini, tapi, saya ya sebagai istilahnya kreator ya ataupun sebagai sang sang pemberi informasi kok beda. Nah, berarti kalian tidak memahami, makanya itu sekali lagi saya mengatakan ya nggak usah komen yang macam-macam, kan seperti itu. Cukup, dilihat, cukup didengarkan dan dirasakan. Ketika itu, tidak cocok ya silakan, kalian skip saja gitu loh ya. Daripada kalian marah, daripada kalian berkomentar yang, membuat suasana, tidak nyaman, kan seperti itu. Intinya di situ sobat ya, kalau suka ya tonton terus, nggak suka skip saja, kan seperti itu. Saya yakin, semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya, terutama para, istilahnya para follower ya, ataupun para netizen yang sudah lama mengikuti channel Ruang Batin ini pasti sudah memahami ya. Maksud saya memahami bagaimana metode tentang pembacaan saya di kartu tarot. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Jadi semoga tidak terjadi salah paham lagi ya. Kalau kalian mengatakan, harus sama seperti seperti logo ini, terus harus sama seperti apa yang ada di bukunya, silakan kalau kalian tidak suka ya silakan tonton channel lain ya, kan seperti itu, gitu loh. Jadi tidak bisa seseorang itu dipaksakan harus sama gitu loh, itu namanya tidak kreatif, kan seperti itu. Saya tahu siapa hatersnya, saya tahu siapa oknumnya ya, yang jelas, eee, bukan istilahnya tuh, bukan seorang penonton, tapi dia punya channel, itu ya. Insya Allah saya tidak akan bisa dibohongi kan seperti itu. Karena sudah saya lihat ya baik secara, kepekaan batin ya. Oke sobat ya mungkin itu dulu, semoga apapun penjelasan saya dari awal sampai yang barusan ini semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi ketika menonton channel saya ya harap jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah paham dan agar, kita semua ataupun kalian mendapatkan suatu informasi-informasi terbaru. Yaitu tadi, ketika mungkin, nanti munculnya kurang baik, nah kan kita kan juga lumayan diuntungkan kita supaya bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu intinya ya. Setelah zodiak Sagittarius kita akan lanjut ke zodiak selanjutnya, tapi akan saya tarik energinya dulu. Kita lihat zodiaknya setelah Sagittarius. Di sini ada zodiak Libra ya, artinya zodiak Libra akan saya tarik energinya akan saya bacakan.
Alhamdulillah ya, zodiak Libra sudah saya tarik energinya, langsung saja kita buka untuk asmara dulu. Libra, di sini asmara Libra kartu pertama kalian muncul 8 cup ya. Itu ada cup yang sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang, dikonfirmasi sama kartu depul ya. Itu depul, seseorang sedang asik berjalan ya, tidak melihat bahwa jalan depannya itu sedang terputus. Kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra, asmara kalian ada 8 cup ya, artinya mungkin gini ya, kalau saya menangkap energi ya, Libra ini sudah, apa ya, sudah menyusun ya, sudah menyusun rencana ya, terus asmaranya itu sudah bisa dibilang bagi Libra ini, oh asmara saya itu sudah stabil, sudah baik-baik saja. Cuman kenapa di sini saya menangkap, ditinggalkan seseorang, adanya seperti seperti adanya suatu rasa kekecewaan, yaitu tadi mungkin yang mungkin selama ini kalian susun ya, yang mungkin kalian anggap baik, kalian anggap positif, tiba-tiba di sini, apa ya, belum bisa seperti yang kalian inginkan, nah gitu loh ya. Jadi, intinya apa yang kalian harapkan ya, di seputar kestabilan asmara sama pasangan kalian itu kelihatannya di sini, belum, apa ya, belum cocok gitu loh ya, belum pas apa yang sedang kalian apa yang sedang kalian inginkan, apa yang sedang kalian cita-citakan ya. Intinya di situ sahabat ya, semoga bisa mengerti ya maksud saya. Jadi sudah jelas ya, ketika kalian sudah menyusun rencana ya, terus kalian menganggap itu rencananya itu akan baik, terus sekalian menganggap asmara saya itu masih stabil, tidak ada konflik, tiba-tiba di sini muncul ya, muncul suatu masalah ya, dan itu tadi ditinggalkan seseorang, artinya harapan kalian itu tidak sesuai yang kalian inginkan. Nah, intinya di situ. Jadi sudah ada suatu pemikiran yang baik, yang positif, tapi tidak sesuai yang kalian pikirkan. Ya, makanya di sini kelihatannya ada sedikit kekecewaan ya. Ada sedikit mungkin kekecewaan, mungkin hati kalian sedikit terluka gitu loh ya, tentang adanya suatu problem yang kalian sendiri tanpa sadari ya. Kan seperti itu. Padahal kalian itu tidak menyangka, tidak mengira, sudah terbina dengan baik, tertata dengan baik, tiba-tiba ada suatu masalah. Kan seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu The ya. Nah, di sini ya. Di sini harap waspada juga ya, The Di sini kelihatannya, Libra harus mau mendengarkan saran dari orang lain ya, ataupun mungkin keluarga kalian ataupun teman dekat kalian ya. Jangan, istilahnya itu, jangan lebih besarkan egois di sini ya. Jangan lebih dibesarkan, istilahnya itu, enggak gini istilahnya, saya enggak mau percaya sama nasihat orang. Saya meyakini diri saya sendiri, saya meyakini apa kata hati saya sendiri. Nah, dalam hal ini ya, ataupun kali ini kalian tidak boleh seperti itu ya untuk sahabat Libra ya, gitu loh. Karena apa? Di sini jalannya terputus gitu loh ya. Tadi saya mengatakan yang jelaskan jalannya terputus. Artinya apa? Artinya ketika kalian, tidak mau dinasihati, itu nanti kalian takutnya akan terperosot ya. Karena apa? Karena terkadang nasihat seseorang ya, itu, bisa menyelamatkan kita, intinya kan seperti itu ya. Entah itu dari keluarga kalian, entah teman dekat kalian, entah orang-orang sekitar kita. Ketika itu memberi nasihat baik ya, saya rasa kan tidak ada salahnya dituruti ya. Karena itu tadi, terkadang nasihat dari siapapun itu, terkadang bisa menyelamatkan kita ya, dari keterperosokan ataupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kan seperti itu. Cuman di sini, saya menangkap Libra jangan sampai membesarkan egois ya, jangan sampai istilahnya itu mau menang sendiri ataupun keras kepala di sini ya, harap direm sedikit ya, diturunkan sedikit rasa egonya, rasa keras kepalanya ya. Karena yang ditakutkan kan ini, ya sudah kalian tadi kartu pertama dihantam masalah, nanti kalian ketika tidak mau mendengar nasihat takutnya malah terperosot gitu loh sobat ya. Malah, rugi 2 kali, kan seperti itu ya. Jadi harap diwaspadai untuk kartu depul ya, artinya Libra harus sementara buang dulu rasa egois, eee, rasa menang sendiri buang dulu ya. Karena kalau saya menangkap di sini kalian harus butuh nasihat dari, seseorang ataupun teman lah ya untuk bisa stabil lagi tentang masalah, eee, asmara kalian ya. Iya, jadi bisa dikatakan Libra ini kelihatannya masih belum bisa terrealisasikan di seputar asmara ya, artinya ya masih belum terpenuhi ataupun masih belum bisa terpenuhkan apa yang membuat, kalian berpikir stabil, damai, baik-baik saja, kelihatannya di sini masih proses gitu ya, jadi belum terpenuhi. Saya lihat pekerjaan, di sini ada Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan, dikonfirmasi sama kartu
Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati, Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini artinya kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra, kalau di pekerjaan kelihatannya Libra di sini akan bagus ya, gitu ya. Akan bagus, akan menemukan sebuah apa ya, akan menemukan ya sebuah nasib-nasib keberuntungan gitu loh ya, tanpa kalian sangka. Karena mungkin di sini ada berhubungan dengan hukum karma ataupun hukum imbal balik. Ketika kalian mungkin dulu-dulu ataupun kemarin menanamkan suatu kebaikan di pekerjaan tersebut ya, istilahnya di lingkup pekerjaan itu kalian selalu baik, selalu berdamai, selalu selalu ingin tahu orang lain. Dan di sini akan ada suatu hukum itu loh, hukum kebaikan ya, hukum karma yang baik yang akan mendekat sama kalian. Cuma di sini disayangkan ya, ada Three of Swords ya. Katanya Libra di sini tiba-tiba adanya suatu permasalahan ya, dan itu akan membuat kalian merasa bersedih, membuat hati kalian merasa bersusah ya, kalau saya menangkap di sini gitu loh. Adanya suatu kesedihan yang mendalam, ya, adanya suatu amarah juga di sini ya. Intinya ya itu tadi, adanya luka batin dan kesedihan. Ini kenapa ya Libra ini ya? Tadi di kartu asmara saya mengatakan ada suatu permasalahan yang itu apa ya? Maksud saya yang itu di luar kendali kalian. Dalam arti gini ya, saya mengatakan di luar kendali kalian. Asmara tadi kan saya mengatakan itu baik-baik saja. Tapi kenyataannya kalian adanya suatu kekecewaan. Sama di pekerjaan juga, ini hampir sama ya. Istilahnya motif, ciri-cirinya itu sama. Sebuah permasalahan ini Libra ini bagus sebetulnya di kartu pertama, adanya Wheel of Fortune, adanya roda keberuntungan. Cuman di sini lagi-lagi adanya suatu kekecewaan gitu loh ya. Padahal sudah direncanakan baik tapi ada suatu kekecewaan, ya itu tadi mungkin kalian ada suatu di PHP-in ataupun dibohongi gitu loh ya. Cuman tidak masalah ya untuk zodiak Libra ya, biarpun kalian adanya suatu masalah sehingga membuat kalian itu merasa bersedih, merasa terluka batin di adanya 3 pedang menusuk hati barusan, tidak masalah, tetap semangat ya. Jadi saya rasa untuk masalah pekerjaan kelihatannya belum terrealisasikan ataupun belum bisa terpenuhi ketika mungkin kalian ingin pengejaran target, pengejaran sukses ya, menyelesaikan hal-hal yang rumit itu kelihatannya masih berat kalian gitu. Jadi masih belum bisa terpenuhi lah apa yang sudah saya katakan tadi. Jadi masih banyak hambatan, masih banyak sengkatan. Yang jelas nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk masalah keuangan, di sini ada Four of Pentacles, 2 di kaki ya, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu Two of Cup. 1 laki-laki, 1 perempuan membawa cup, atasnya ada lambang love ya. Di sini kalau saya tangkap energinya bagus ya. Kelihatannya zodiak Libra benar-benar ingin menjaga keuangan ya. Lebih-lebih di faktor pengeluaran, Libra tidak mau istilahnya itu pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ya, Libra bagus di sini adanya suatu pengontrolan, adanya suatu ekstra hati-hati. Jadi mungkin Libra ini lebih tepatnya sedikit mau berhemat ya kalau saya tangkapnya. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Cup. Di sini akan bagus ya, kelihatannya Libra juga akan didatangi suatu keresekian di sini. Two of Cup artinya adanya suatu rasa kesenangan ya. Bisa saja gini ya, mungkin kalian akan diajak ketemuan sama siapa mungkin, dan disitulah kalian akan ya mungkin dikasih bonus atau dikasih uang yang intinya bertujuan dengan keresekian. Nah itu ya yang saya maksud seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi adanya Two of Cup ini benar-benar kartu yang positif, benar-benar kartu yang menguntungkan kalian. Bisa saja ini kedua kartu ini menunjukkan bahwa keuangan kalian itu masih bersahabat ya, artinya tidak minus, tidak terlalu zong, masih bersahabat lah ketika kalian ingin membeli apa, ingin membayar apapun. Di sini kelihatannya kalian masih bisa. Karena saya menangkap energinya seperti itu. Jadi tidak terlalu minus-minus berat sih. Cukup aman, masih cukup bersahabat, dan itu bagus ya. Karena 2 kartu mendukung. Oke ya, sekarang saya akan coba mendeteksi untuk ketiganya. Iya, ini kalau saya menangkap ya, Libra harap berhati-hati ya, jelas kalian adanya suatu titik ketertutupan di seputar pekerjaan ya. Kalau asmara saya rasa sedikit ya, maksud saya lebih besar alaminya ketika mungkin kalian banyak sendatan, itu masih lebih besar masalah alaminya, masih lebih besar secara logika. Biarpun saya menangkap ya, saya tadi menangkapnya
Ketika kalian ada masalah itu tidak bisa dilogikakan, artinya ya adanya orang toksik yang mengirim energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup dan banyak bentrok sama pasangan, banyak problem sama pasangan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi bisa dikatakan itu kecil gitu loh ya. Jadi yang paling utama saya melihat di sini adanya suatu masih alami, masih dalam tahap kewajaran ketika kalian dalam masalah. Kalau di pekerjaan harus berhati-hati, ini jelas ya, adanya suatu permainan orang orang dalam ataupun orang sepekerjaan kalian yang ingin, pekerjaan kalian itu banyak masalah, banyak sengketa, sehingga membuat hati kalian terluka, hati kalian bersedih ya, hati kalian marah, kira-kira seperti itu. Kalau di unsur keuangan kelihatannya aman ya, saya tidak menangkap adanya suatu, penutupan ya kali ini ya, aman seputar keuangan, bahkan di sini saya menangkap adanya tanda-tanda kerezekian, baik tak terduga maupun terduga, besar kecil ya, syukuri saja sobat ya. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat ya, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika muncul pembacaan yang kurang baik, ya saya selalu mengatakan jangan ditakuti sobat ya, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar apa? Agar kita bisa waspada, istilahnya biar kita lebih waspada lagi, biar kita lebih sukses, lebih selamat, lebih berhasil ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu ya. Intinya, apapun itu pembacaan dari saya ataupun informasi dari saya, berita dari saya, percaya tidak percaya pada dasarnya ataupun pada intinya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun informasi yang sudah saya sampaikan. Dan tetap saya selalu berpesan ketika itu mungkin ada keganjilan ya, kalian rasakan tidak wajar. Nah, tidak ada salahnya kita, dikuatkan secara doa sobat ya. Dikuatkan secara doa juga dikuatkan secara ikhtiar. Ketika itu kalian abaikan, kalian anggap itu masalah sepele ataupun mungkin kalian anggap ya masih alami lah bla bla bla. Tapi kenyataannya hati, karena hati tidak bisa dibohongin sobat ya, gitu loh. Dan ketika hati kalian merasakan kok tetap ada keganjilan, nah jangan diabaikan tapi ya itu tadi, cari solusi, ya itu tadi solusinya salah satunya ketika nasib kita ingin berubah baik lagi, ya kita kuatkan, tidak ada salahnya secara doa, secara ikhtiar, kan seperti itu. Nah, jadi jangan apa ya, dipendam gitu loh ya, sahabat ya. Oke ya, saya rasa sudah jelas ya ketika orang itu energinya terbuka, aura terbuka, dan tidak ada lagi dinding penghalang itu kerezekian, kepositifan itu akan selalu menaungi kita. Itu loh sobat ya. Oke ya, sekali lagi, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.